Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan seminar dari Romo Eko Wahyu USC yang berjudul Kenikmatan Duniawi adalah Rasa Syukur. Selamat mendengarkan. Jadi kita berpikir kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, hidup kita nantinya terlalu banyak batasan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Kentut aja harus tanda salib dulu gitu ya, Mama lihat kasarnya gitu. Jadi bisa terjadi orang tidak mau dekat dengan Tuhan karena merasa makin berat dekat dengan Tuhan. Makin banyak dituntut. Tidak boleh lagi nyanyi yang enak-enak, nyanyi goyang apa? Goyang dumang gitu ya, goyang dumang begitu. Aduh tidak boleh lagi, harus kudus goyang dumang, goyang dumang, goyang dumang gitu. Ini versi yang rohani, nggak ada. Saudara-saudari terkasih, baru beberapa 1 tahun yang lalu saya ziarah dengan 3 bus, ini salah satunya ada di sini semuanya orang-orang yang ziarahnya gitu ya. Habis doa salam Maria, mereka tekun semuanya salam Maria. Masuk ke bis, ayo domang dumang, ayo gomang dumang, hati senang gitu ya. Apakah dosa? Tidak. Merasa dibenarkan. Jadi bukan berarti setelah kita jago puji-pujian, setelah kita banyak itu persekutuan, kita tidak boleh kayak gitu lagi. Ayo kita versi orang kudus. Ayo goyang dumang, biar hati senang karena Tuhan Yesus. Gitu. Segala-galanya dihubungkan kayak Yesus deh gitu ya. Enggak. Jadi jangan pernah berpikir Anda dekat dengan Tuhan, maaf, Anda tidak boleh menikmati dunia ini. Salah. Sekali lagi. Tadi saya ngomong di sini. Di sini. Saya muncul. Saudaraku, bukan berarti kalau saya sudah dekat dengan Tuhan, saya tidak boleh menikmati hal dunia lagi. Enggak. Karena saya sudah dekat dengan Tuhan, babi hanya saya kedipin aja. Hai babi, dalam nama Yesus kau haram. No. Kita boleh menikmati. Karena apa? Karena kenikmatan itu yang benar akan membawa rasa koaan. Tarik salah deh. Ya Allah. Apa Bu? Oh iya. Karena apa? Karena kenikmatan yang kita cecap akan menghasilkan tadi koan sukacita. Yang paling benar koan adalah rasa syukur. Rasa syukur. Tepuk tangan untuk koan. Rasa syukur. Langsung pas tepuk tangan mah istrinya bahagia. Rasa syukur. Rasa syukur. Kalau rasa syukur itu artinya apa? Semua akan kembali kepada siapa? Sang pemberi. Sang pemberi. Maka di situ hal yang tidak boleh kita mengerti bahwa kalau saya sudah dekat dengan Tuhan, semua pamali. Emangnya kalau pastor jalan aja naik motor selalu puji-pujian? Tidak. Saya kemarin naik motor mau ditubruk truk. Saya jengkel sekali karena saya udah masuk, truknya masuk. Saking jengkelnya saya ludahin truk itu. Cuh. Dan apa yang terjadi? Ininya helm itu tertutup. Jadi muncrat balik ke saya. Langsung saya ngebut daerah ku supir truknya gitunya. Urun mereka hutan heula sakedeung dilap lah. Jadi saudaraku yang terkasih, lihatlah. Memang hidup dengan Tuhan orang memang harus dikontrol oleh hukum Tuhan, benar. Tapi bukan berarti sekali lagi
mendosakan segala-galanya. Enggak, semua yang diciptakan oleh Allah, baca dalam kitab suci. Apa komentarnya? Baik adanya, baik adanya. Maka kalau istri Anda itu makin lama makin jelek, baik adanya. Dalam nama Tuhan saudara-saudara, baik adanya. Jadikan betul toh, saya tuh selalu ingat, selalu kalau datang ke pasangan suami istri, saya selalu ingat, Bu tolong lihat dong waktu perkawinan gimana. Wih wajah ibunya cantik gitu ya, ini ngali bapaknya pas-pasan. Tapi setelah menikah, suaminya masih tetap setia, walaupun ibunya sudah tidak jelas bentuknya. Di mana-mana lumer. Kan ditarik oke ya batasna toh. Kena matahari lumer deui gitu ya. Masa terus ke Korea terus kudu ditarikan terus. Lila-lila pulang dari Korea suaminya jadi lupa, bayi. Jadi justru ibu-ibu jangan takut kalau Anda makin jelek, itu untuk membuktikan suami Anda. Apakah dia masih beriman pada Anda atau tidak. Jadi lihat di sini, manusia seringkali kecewa kepada Allah juga, merasa tidak adil. Kenapa Romo, saya sudah lama melayani Tuhan. Saya pikir kalau saya sudah lama melayani Tuhan, hidup saya itu makin mudah, makin lancar, segala-galanya akan mengalir aja begitu, seperti sungai yang mengalir, kan ada lagunya Romo. Tapi apa yang terjadi? Saya mengikuti Tuhan, semua jadi susah, berat. Sudah bisnis tidak jalan, kena tipu lagi. Jadi lihat, kita melihat semua ini yang menyebabkan kita enggan dekat dengan Tuhan. Bisa terjadi saya pun tidak mau dekat dengan Tuhan karena melihat, karena melihat teladan yang tidak baik dari orang-orang yang harusnya dekat dengan Tuhan, jadi lebih baik kok hidupnya ngaco. Jadi tidak ada keteladanan. Maka kalau melihat ketidakteladanan, dia pun ngomong, ngapain? Pernah seorang ibu ngotot supaya suaminya jadi Katolik. Atuh patsing jadi Katolik, ayo kan enak kalau saiman teh. Amun ke gereja bareng, tinggalikan batur oge bareng. Maaf orang Jakarta yang tidak mengerti. Jadi inginnya bareng, lalu bapaknya berkata kepada saya, Pastor, gimana saya tertarik jadi seorang Katolik? Istri saya aja yang Katolik, yang aktif, dari dulu sampai sekarang masih cerewet. Dan dia ikut PD dan dia jadi praise worshiper, pastor, makin cerewet dia. Jadi tidak ada buah-buah yang membuat orang lain tertarik untuk dekat kepada Tuhan. Nah, kalau manusia enggan mendekati Tuhan, mari kita renungkan bahwa setiap orang taat, dekat pada Tuhan punya motivasi berbeda-beda. Macam-macam. Kan ada yang datang kemari pun motivasinya beda-beda. Saya datang daripada nggak ada acara. Daripada ngelamun di rumah, ya sudahlah datang ngedengerin si borok kokok itu. Saya datang, ayo datang kesusuan. Kita datang malam penyegaran rohani. Kenapa? Kita harus bertobat nih. Padahal dia datang kemari karena mau ngelihat mantannya ada di sini. Semoga dipanggil oleh Tuhan. Mungkin ada juga orang yang datang kemari ingin berfoto dengan saya. Orang Jakarta ini lihat tadi foto-foto. Jadi perhatikan di sana, motivasi seperti apapun diterima oleh Yesus. Dan mari kita lihat motivasi dari yang terendah
sampai yang tertinggi. Pertama, manusia datang kepada Tuhan karena apa? Takut celaka. Takut tidak diberkati, takut kena musibah. Ini motivasi yang rendah. Maka dia ke gereja pun takut, jangan-jangan kena celaka lagi. Jadi ada orang yang kena celaka karena langsung berpikir, aduh saya kena musibah pastor, gara-gara minggu kemarin saya tidak ke gereja. Ini. Jadi dia takut sekali kalau melanggar perintah Allah pasti kena tulah. Kena tulah. Maka ingat zaman dahulu ada orang-orang yang pakai karuhun itu kan pakai dupa-dupa. Itu karena takut Tuhan, melanggar Tuhan maka kena musibah. Saya ingat sekali waktu kecil, saya kan di kampung kerjanya, besarnya. Karena di kampung, saya ingat kalau kita jalan-jalan apalagi ke kebun awi itu apa bahasa Indonesianya? Kebun bambu dan kita kencing. Kudu pamitan heula, bener. Kita buka celana, puntennya Abah. Abdi bade papang. Karena teman saya mengatakan, maneh teu ngomong leungit sia manuk maneh. Jadi saya tuh sambil dicekelin erat-erat gitu ya. Puntennya Abahnya gitu ya. Akhirnya keluarnya kan sakit celakungkul gitu ya, dari cekelan tarik-tarik gitu ya. Saking takutnya. Gitu ya. Kalau kita melewatin kuburan, Pastor Hendra mau kemana kencing? Izin dulu. Nanti pulang-pulang hilang lagi. Sama kalau orang melewati kuburan, kalau ngeloncat ke kuburan, kita pun akan ngomong sesuatu. Ketakutan kena musibah. Gitu. Ketakutan kena bala, kena mara bahaya. Jadi sama, orang pun dekat kepada Tuhan mungkin karena takut tidak diberkati. Dan yang kedua sebaliknya, datang kepada Tuhan karena mengharapkan berkat. Karena ingin dikabulkan doa-doanya. Karena tidak mau mendapat kesulitan dalam hidup. Maka saya datang pada Tuhan. Jadi Tuhan, saya datang, semoga semua usaha saya diberkati. Saya sudah baik Tuhan, ini saya selalu hadir. Saya selalu aktif. Berikan kelancaran dalam usaha saya. Ini boleh, enggak apa-apa. Ini motivasi kedua yang lebih baik daripada motivasi pertama. Daripada takut. Ya, orang memang datang kepada Tuhan mohon berkat. Orang akan mengatakan kasaha deui atuh pastor mun teu ka Gusti Allah. Tapi tetap motivasi seperti ini jelek. Karena apa? Saya memberi supaya saya menerima. Ini yang mengakibatkan saya berhubungan Tuhan memakai hukum dagang, hukum ekonomi kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah datang kepada Tuhan karena pengalaman kasih. Karena pengalaman dicintai. Seorang bapak riding di luar negeri. Lalu dia tiba-tiba mendapat kecelakaan tunggal karena ada sebuah truk yang terlepas semua barang-barang yang diikat di belakangnya. Bapak itu tertubruk dan hancur motornya dan dianya tidak apa-apa. Dan dia semenjak itu mengatakan, saya mau bertobat pastor. Saya tahu Tuhan memberi kesempatan hidup yang kedua pada saya. Saya akan mulai melayani Tuhan. Jadi pengalaman ini membuat perlindungan Tuhan, membuat dia merasakan bahwa Allah itu tetap mencintai saya. Seorang ibu yang sudah divonis kanker, stadium terakhir, di mana kanker itu begitu mematikan bagi dia. Tapi akhirnya dia selamat dan kanker itu tidak ganas lagi. Ibu itu merasakan
pastor, saya suka cita sekali. Dan ibu itu sekarang kerja di Yayasan Kanker Katolik yang selalu meminta saya untuk berbicara. Dia kena kanker. Tapi akhirnya sekarang dia hidupnya penuh dengan pelayanan. Karena apa? Karena dia merasakan Tuhan begitu mengasihi saya. Saya sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi pengalaman kasih sangat penting di dalam hidup keagamaan. Di dalam relasi dengan Tuhan. Saya bertugas di Keuskupan Agung Jakarta, maka mohon maaf, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Monsinyur Uskup Ignatius Kardinal. Di Jakarta ini tahun ini adalah tahun keadilan. Kardinal berkata, siapapun yang benar-benar mengalami penampakan Tuhan, artinya mengalami kasih dan kerahiman Tuhan, dia tidak akan hanya menapaki jalan hidup yang sama. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan selalu mengubah dan membaharui serta membuahkan sukacita. Jadi lihat di sini, orang yang bertemu Tuhan tidak menjadi pribadi yang sama. Mungkin ini juga yang terjadi dengan saudara-saudari yang mengikuti CAP, kursus evangelisasi pribadi. Banyak orang yang mengikuti CAP, saya tanya dulu, siapa yang pernah mengikuti CAP? Angkat tangan. Angkat tangan? Oh, banyaknya tidak mengikuti CAP. Belum mengikuti CAP. Silahkan turun, udah turun dari tadi ya. Siapa yang belum mengikuti CAP? Angkat tangan. Baik, terima kasih. Saya juga belum, tenang aja. Banyak orang mengalami bahwa di dalam CAP hidup mereka diperbaharui. Relasi mereka dengan Tuhan dibetulkan. Mereka melihat bahwa pengalaman dengan Allah itu penting sekali. Maka di dalam CAP, orang-orang ini merasa berkembang hidup imannya. Dan kalau berkembang hidup imannya, hidup kasihnya pun berkembang. Dan kalau hidup kasih berkembang, harus ditunjukkan lewat apa? Anda bayar, tapi jawablah. Masa saya terus. Diskon sedikitlah. Saya ulangi. Kalau hidup imannya berkembang, makin berkembang, pasti hidup kasihnya pun berkembang. Kalau hidup kasihnya berkembang, maka bagus. Pelayanannya pun berkembang. Benar. Tepuk tangan Ibu. Sudah ikut CAP? Belum. Wah, udah pinter. Betul. Jadi orang kalau kasihnya berkembang, pelayanannya pun berkembang. Nggak bisa orang punya kasih, tidak ada pelayanan. Omong kosong. Kalau orang itu mengatakan saya punya kasih, dan tidak pernah pelayanan, dia bukan punya kasih. Dia harus orang yang jadi dikasihani. Jadi saya melihat cukup banyak orang-orang yang sharing, Romo, saya ikut CAP, berkembang sekali, saya bahagia. Iman saya tidak mandek, saya makin lama makin mencintai dan bangga menjadi seorang Katolik. That's good. Bisa mempertanggungjawabkan imannya. Jadi umat itu kalau ditanya oleh saudara kita, jangan ngejawabnya, kenapa sih di dalam gereja kamu kok ada kayak gini? Tanya pastor ya. Can I call a friend? Jangan tanya pastor. Sekarang umat sekarang harus makin pintar. Beriman, jangan mau beriman yang ikut-ikutan. Ada toh orang yang beriman ikut-ikutan.
makna berdiri. Lalu anaknya sedang duduk aja pas lagu pembukaan. Terus maknya ngomong berdiri. Lalu anaknya ngomong, "Ma, kenapa kita berdiri?" Yang lain juga berdiri. Nges cicing maneh. Tuh lihat. Ini beriman blow on namanya. Gak ngerti apa-apa. Jadi iman itu harus bertanggung jawab. Kenapa dalam liturgi harus ada berdiri? Kenapa duduk? Saya maunya duduk kok. Jadi di sini orang di dalam CAP diolah hidupnya. Diolah relasinya dengan Tuhan. Anda mungkin berkata, "Ah, pastor, tapi ada orang-orang CAP juga ngaco." Bu, maaf. Mau ikut seperti apapun, ini teh komunitas manusia, bukan malaikat. Jadi upami aya lepat, namina oge manusia. Jadi teu nanaon. Jadi bukan berarti kalau orang yang di CAP semuanya tadi suci-suci, tidak pernah ada goyang dompet lagi. Cek saha. Saya ngeliat anggota CAP dompletan terus-terusan gitu. Jadi perhatikan di sini saudara-saudariku, kita diajak untuk bertemu dengan Tuhan yang membuat kita semakin berkembang dalam iman. Dalam kitab suci ditunjukkan jelas lewat peristiwa siapa? Sakeus. Saya tuh suka salah terus ini. Karena saya ingat pengajar, dia berteriak kepada anak-anak. Dia datang ke kota Yeriko, lalu dengan semangatnya dia berkata, "Hai Lazarus, turun ke bawah." Gitu ya. Lalu anak-anak protes, "Woi Sakeus, Sakeus." Lalu saking malunya dia teriak langsung, "Hai Lazarus, turun." Itu kan punya Sakeus. Jadi saya suka kacau di sini. Ya Sakeus apa Lazarus gitunya. Bapak Ibu, masih ingat Anda peristiwa Sakeus? Saya bacakan. Yesus masuk ke kota Yeriko, berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas, berkata, "Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Lihat, Sakeus orang yang dijauhi, dikucilkan, tidak disapa. Kalau di ibu-ibu sosialita mah, orang ini teh troublemaker, saha maneh. Gitu. Orang yang tidak mau didekati. Sakeus semacam itu. Semua orang menghindari dia. Dan dia kaget karena peristiwa kasih. Yesus berdiri tepat di tempat Sakeus berada. Dan Yesus berkata, "Turun, aku akan menumpang di rumahmu." Wow, coba rasakan, coba bayangkan. Paus beberapa bulan lagi datang ke Indonesia. Datang ke rumah ke Aan. "Saya mau ke rumahmu." Saya yakin tidak mungkin Aan berkata, "Maaf Bapak Paus, close." Enggak. Saya yakin langsung eta imah dibersihan. Padahal geus bertahun-tahun tar dibersihan misalnya gitu. Dengan sukacita disambut. Itu yang dihadapi oleh Sakeus.
Maka perjumpaan dengan Yesus membuat Sakius langsung ngomong pada Yesus, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Ini, ada kewajiban gak untuk seperti itu? Tidak ada. Dia tidak melakukan kewajiban di situ. Dia melakukan apa? Kasih. Dia melakukan tindakan kasih. Setengah dari hartaku kuberikan. Dan barang siapa ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Dia melakukan keadilan. Jadi peristiwa di mana orang bertemu dengan Yesus harus membuat orang berkembang hidupnya. Maka dipertanyakan, kalau orang itu sering ke gereja, sering berdoa, tapi hatinya penuh dengan kemarahan, kejengkelan, penuh dengan dendam, percuma ke gerejanya, percuma berdoanya. Dia baru datang tubuhnya, hatinya belum dekat pada Tuhan. Dia baru bertemu dengan Tuhan, hanya raganya, jiwanya melayang-layang di kuburan. Jiwanya tidak terubah oleh Allah. Dia hanya bangga, saya sebagai Katolik. Tetapi hatinya sama sekali belum pernah dibaptis oleh air kekudusan. Nah, perjumpaan semacam ini membawakan kelegaan. Seperti yang tadi dikatakan, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi bagaimana menanggapi undangan Tuhan? Bagaimana caranya kita menanggapi undangan Tuhan berkata, marilah, maaf. Kan tadi saya mengatakan, kata-kata ini hanya efektif bagi orang yang percaya. Betul atau tidak? Percaya pada siapa? Yesus, tadi saya ngomong begitu. Percaya pada siapa? Tuhan. Maka saya tanya, apakah Anda percaya pada Yesus? Apakah Anda percaya pada Yesus? Percaya. Bagaimana supaya saya lega, dilegakan oleh Tuhan? Pertama adalah hidup doa. No communication, no relationship. Gak ada waktu untuk dengan Tuhan berdoa, maka sebetulnya Anda tidak pernah punya hubungan baik dengan Tuhan. Jadi relasi itu dijamin lewat apa? Komunikasi, betul. Bukan lewat doa, komunikasi. Kan di situ relasi komunikasi. Gitu ya. Anda betul Pak, bagus. Menyimak. Uang dikembalikan oleh panitia. Menyimak. Oh gratis. Udah gratis di depan lagi. Jadi saudaraku lihat bahwa relasi tidak akan pernah terjadi kalau kita jarang ketemu, jarang ngobrol. Jadi pertanyaannya, Anda sayang pada suami Anda? Sayang, ukurannya sering gak ngobrol? Kagak. Lihat, karena kalau ngobrol ujung-ujungnya bertengkar, berantem gitu lihat. Apalagi kalau udah ngomongin Chen. Wayau Chen, meow, 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 meow. Jadi di situ lihat bahwa komunikasi adalah hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam relasi dengan Tuhan. Bentuknya apa? Doa. Doa itu saya ibaratnya seperti apa? Ya mungkin jangan doa dihubungkan dengan ekaristi, beda. Yang mau dikatakan di sini adalah doa pribadi. Biasanya doa pribadi kapan saja Pak? Om, doa Om, kapan saja Om? Ketemu istri ya, Tuhan berikan kesabaran gitu ya. Bangun pagi, bangun tidur, bersyukur doa itu, bersyukur ya. Tapi saatnya kapan? Bangun pagi, makan,
setelah makan. Mau tidur lagi. Ya, sebelum dan setelah makan. Lalu mau tidur. Baik Om. Tapi dalam gereja Katolik ada yang lebih baik lagi. Bahwa dalam gereja Katolik selalu lonceng berdentang pada pukul. Yaitu lonceng apa? Angelus, Angelus, doa malaikat Tuhan. Dan juga jam, doa apa? Ya. Kenapa jam-jam itu kita harus berdoa? Supaya ini, Anda tahu, maaf. Karena mercisinya jangan tersinggung. Anda tahu anjing? Saya karena di pastoran saya di belakang selalu melihat orang-orang bawa anjing. Kalau anjing belum bisa diatur pakai apa? Tali, ditali. Nah itu. Jam-jam doa itu adalah tali. Supaya hidup kita kembali pada Tuhan. Kembali pada Tuhan. Tali. Maka jam 6 kita kidungkan malaikat Tuhan. Kita ingat peristiwa-peristiwa Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Ya rasa terjadi padaku. Seperti itu. Jam 6, 12 pun sama. Teng. Doa, supaya apa? Saya ditali oleh Tuhan. Bukan supaya saya hadir bukan. Supaya saya hidupnya terpusat pada Tuhan. Maka ditali oleh apa? Doa. Walaupun ada beberapa yang ibu-ibu yang saya bersama-sama saya, terus bunyi teng. Ibu-ibu itu tenang aja. Loh Bu, itu bel apa? Itu tanda udah jam 12. Dasar saya teh ngek-ngok kata saya teh. Itu Angelus artinya Bu. Oh gitu. Jam 3 kerahiman. Mungkin ada beberapa, aduh pastor panjang banget mendoakan kaplet itu lalu mendoakan doa kerahiman. Kalau Anda merasa panjang, Santa Faustina pun mengatakan duduk 2-3 menit merenungkan. Tuhan begitu mencintai. Demikian seminar dari Romo Eko Wahyu USC. Semoga semakin meneguhkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.